Shalom, perkenalkan nama saya Febriana Harianja, NIM 1901011046. Saya mahasiswa Prodipak Grup B semester 3, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Grace L.A. Sihombing M.Com. Landasan pendidikan memiliki arti yaitu tumpuan, dasar, maupun pondasi atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan itu secara keseluruhan, di mana di dalam landasan pendidikan ini biasanya membahas tentang manusia sebagai makhluk pembelajar, membahas situasi, membahas perubahan sosial, bahkan sampai pada aliran pelaksanaan dan permasalahan-permasalahan di sekitar pendidikan tersebut. Di sini landasan-landasan pendidikan tersebut terbagi atas beberapa bagian, seperti landasan religius, landasan fisiologis, landasan yuridis, yaitu tentang landasan hukum yang melindungi hak daripada pendidikan tersebut. Jenis-jenis landasan pendidikan tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu landasan religius. Landasan religius pendidikan ini mencakup asumsi atau teori yang bersumber dari religi atau agama yang mencakup titik tolak di dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua yaitu landasan fisiologis. Landasan fisiologis pendidikan ini berarti dia mencakup asumsi atau teori yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak di dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan ilmiah pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan ini mencakup asumsi atau teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Yang keempat yaitu landasan yuridis atau landasan hukum pendidikan. Di sini mencakup asumsi, teori, dalil atau hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan dalam rangka praktik pendidikan. Adapun asas dari landasan pendidikan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani ini pertama sekali dikemukakan oleh Bapak tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Di sini Tuturi Handayani ini mengandung arti yaitu bahwa pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan yang baru, maka seorang pendidik haruslah membantunya. Adapun implikasi atau penerapan dari asas Tuturi Handayani ini yaitu seorang pendidik diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide atau prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Yang kedua yaitu seorang pendidik harus berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Yang ketiga, peranan pendidik hanyalah mengarahkan siswa sebagai fasilitator, sebagai motivator dan pembimbing di dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat, di dalam proses ajar mengajar dilakukan secara bebas dan terkendali sehingga terciptalah hubungan interaksi antara pendidik dengan siswa secara manusiawi serta dapat membuka pemikiran mereka dan dapat menangkap pelajaran yang kita berikan. Asas yang selanjutnya dari landasan pendidikan ini adalah asas pendidikan sepanjang hayat. Asas
Asas pendidikan sepanjang hayat berarti pendidikan dilaksanakan seumur hidup, di mana di dalam proses belajar dan mengajar ini mengemban ada dua hal yang penting, yaitu yang pertama, memberikan pendidikan itu secara efisien dan efektif, dan yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan dari anak didik supaya belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat tersebut. Secara umum, pendidikan sepanjang hayat ini memungkinkan beberapa hal terjadi di dalam diri manusia ataupun individu, yaitu yang pertama, manusia mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri mereka dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua yaitu manusia meraih kesempatan untuk memanfaatkan layanan pendidikan ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, baik itu lembaga formal, lembaga informal maupun lembaga non-formal. Yang ketiga yaitu manusia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program-program pendidikan sesuai dengan tingkat, bakat, dan kemampuan pribadi. Asas yang selanjutnya dari landasan pendidikan adalah asas kemandirian di dalam belajar. Kemandirian di dalam belajar berarti dapat diartikan sebagai aktivitas proses belajar yang berlangsung atas kemauan diri sendiri, karena dorongan sendiri dan pilihan kita sendiri dan tanggung jawab diri kita sendiri. Menurut beberapa ahli, ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri ini. Yang pertama yaitu belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik dan memiliki tanggung jawab penuh atas pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu peran kemauan dan motivasi mandiri ini sangat penting untuk dimulai dan dipelihara di dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pribadi tersebut. Yang ketiga yaitu siswa mempunyai banyak kemampuan atau banyak bisa memutuskan untuk memilih pelajaran apa yang ia sukai dan apa pelajaran yang akan ia kembangkan di dalam dirinya. Kegiatan belajar di dalam mengembangkan kemandirian ini adalah bimbingan kelompok, di mana di dalam bimbingan kelompok ini sebagai pendidik mampu untuk memberikan bantuan secara individu sehingga anak mendapatkan informasi yang berguna agar ia mampu menyusun rencana, mengambil keputusan yang tepat, dan mendapatkan pengalaman atau pengetahuan tentang dirinya sendiri sehingga ia mampu memahami siapa dirinya, siapa sekelilingnya, bahkan tentang alam sekitarnya. Asumsinya melalui bimbingan kelompok ini yaitu dapat mengajari siswa untuk belajar mandiri, untuk mengungkapkan pendapat, terdapat keterbukaan dalam dirinya, dapat hubungan yang hangat, serta ia semakin aktif di dalam partisipasi dan keterlibatan siswa di dalam berkelompok. Hal ini merupakan upaya yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan agar seorang individu ataupun anak didik kita memiliki kemampuan kemandirian di dalam diri. Sekian materi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.